Sebelum membahas lebih dalam mengenai hazard fisik dan tekanan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian K3 terlebih dahulu. Pengertian K3 dibagi menjadi dua, yaitu pengertian K3 secara keilmuan dan juga pengertian K3 secara filosofis. Yang pertama, pengertian K3 secara keilmuan. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengertian K3 secara filosofis, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Terkait dengan keamanan kesehatan dan keselamatan kerja, para pekerja harus diberikan edukasi mengenai jenis-jenis bahaya yang ada. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis bahaya hazard fisik tekanan dalam K3, yaitu aspek pertama adalah silikosis. Silikosis adalah kondisi berlebihnya silika di dalam tubuh. Misalnya, terlalu banyak menghirup debu silika dalam jangka waktu yang lama. Silika merupakan mineral seperti kristal yang ditemukan di pasir, batu, dan kuarsa. Silika berpotensi mematikan bagi orang dengan pekerjaan yang melibatkan batu, beton, kaca, atau jenis bebatuan lainnya. Paparan partikel silika yang terjadi setiap hari dapat menyebabkan luka pada paru-paru sehingga mengganggu kemampuan untuk bernafas. Beberapa hal yang dapat kita lakukan di rumah untuk mencegah dan mengatasi sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit silikosis ini antara lain adalah: yang pertama, untuk pekerja, kenakan masker khususnya yang disebut respirator untuk menghindari terhirupnya silika. Masker dapat ditandai untuk penggunaan abrasive blasting. Yang kedua adalah semprotan air dan metode pemotongan basah dapat mengurangi risiko paparan silika. Yang ketiga adalah tempat kerja dan lingkungan harus memenuhi standar Occupational Safety and Health Administration atau yang disebut dengan OSHA, termasuk ventilasi yang tepat. Pengelola dapat mengawasi kualitas udara pada tempat kerja untuk memastikan tidak ada silika berlebih di udara, dan wajib hukumnya langsung melaporkan semua insiden silikosis. Yang terakhir adalah dengan debu yang mengandung silika, pekerja harus makan atau minum ataupun merokok jauh dari area tersebut. If you do this, you breathe this, and you're at risk for. Contoh yang kedua yaitu low back pain atau nyeri pinggang, merupakan hal yang umum dialami oleh kebanyakan orang. Sebesar 90% pekerja pernah mengalami low back pain. Pinggang berfungsi untuk membuat tubuh seseorang berdiri tegak, membuat pergerakan, dan melindungi beberapa organ penting dalam tubuh manusia, serta sebagai penyangga berat badan pada saat sedang berdiri. Pada umumnya, timbulnya nyeri pada bagian pinggang disebabkan karena adanya tekanan pada susunan syaraf tepi atau karena syaraf kejepit. Berikut contoh low back pain yaitu pada perawat yang mengangkat pasien secara manual dan seseorang yang mengangkat beban. Upaya pencegahan low back pain adalah berhati-hati saat mengangkat barang dengan cara: yang pertama, gerakkanlah tubuh pada barang yang akan diangkat sebelum mengangkatnya. Yang kedua, tekukan lutut bukan punggung untuk mengangkat barang yang posisinya lebih rendah dari kita. Yang ketiga, peganglah benda dekat perut dan dada. Yang keempat, tekukan lagi kaki pada saat menurunkan benda. Dan yang terakhir, hindari memutarkan punggung saat mengangkat suatu benda.
Selanjutnya yang ketiga yaitu kami akan membahas mengenai white finger syndrome. Sindrom getaran tangan lengan atau vibration white finger adalah bentuk sekunder dari sindrom Raynaud yang dipicu oleh penggunaan terus-menerus mesin genggam bergetar seperti peralatan listrik yang sering ditemui di lingkungan industri. Ini merupakan cedera neurologis dan mungkin terkait dengan nyeri, kesemutan, dan mati rasa di tangan serta hilangnya sensitivitas dan penurunan kekuatan pegangan. Jari dapat menjadi putih dan bengkak saat dingin dan kemudian merah dan menyakitkan ketika di-warm. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit white finger syndrome ini antara lain 1. Gunakan suara ergonomis peralatan yang mengurangi getaran transparansi ke tangan. 2. Gunakan sarung tangan getaran yang menyerap atau yang menggunakan bantalan. Gel padding lebih baik dari busa untuk melindungi tangan Anda terhadap getaran. 3. Memegang peralatan dengan longgar. 4. Bekerja di jangka pendek dengan sering istirahat. Mengambil setidaknya 1 hingga 10 menit istirahat setiap jam. 5. Menjaga tangan Anda hangat untuk menjaga darah mengalir. 6. Hindari merokok atau mengonsumsi obat-obatan atau zat yang menghambat aliran darah.